Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kita hari ini akan membahas tentang desain produk. Menganalisis desain produk. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Artinya desain produk ini adalah suatu gambar atau sketsa yang nantinya akan kita wujudkan menjadi nyata sehingga dapat diproduksi dan menghasilkan laba atau keuntungan. Kemasan produk. Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan. Artinya kemasan produk ini harus benar-benar dibuat semenarik mungkin. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Artinya prototipe produk ini adalah bentuk dasar dari produk kita buat, kita tawarkan ke konsumen, dan dari komentar konsumen atau pelanggan atau masyarakat, dari sanalah kita melihat apa saja yang menjadi kelemahan dari produk yang telah kita buat, sehingga nantinya setelah kita perbaharui produk kita akan menjadi suatu keunggulan dan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang setelah diperbaiki semua. Makanya prototipe produk lah yang kita tawarkan dulu sebelum melakukan produksi massal. Tujuan kemasan produk sebagai identitas atau merek dari suatu produk untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Artinya produk tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman. Fungsi kemasan produk yang pertama adalah melindungi objek dari tekanan atau physical production. Yang kedua, melindungi dari hambatan uap, air, dan debu atau barrier protection. Yang ketiga, untuk efisiensi transportasi atau containment of agglomeration. Yang keempat, informasi tentang daur ulang, membuang paket produk atau information transmission. Yang kelima, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau reducing tape. Yang keenam, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, dan digunakan kembali atau convenience. Yang ketujuh, kemasan dan label dapat menarik dan mendorong calon pembeli untuk membeli atau marketing. Jenis kemasan produk. Jenis kemasan produk ini ada 3. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Kemasan primer ini adalah contohnya ini. Seperti kita lihat tuh kan kaleng susu. Di dalamnya adalah susu kental manis. Di wadahnya adalah kaleng. Itulah yang disebut dengan kemasan primer. Kalengnya ini kan kemasannya nih adalah kemasan primer. Terus kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu kan ada mie instan. Mie instan dalam bentuk yang kita lihat di gambar itu yang pertama adalah kemasan primer. Sedangkan kotak kartonnya atau kotak kardusnya itu yang disebut dengan kemasan sekunder. Nah, sedangkan kemasan tersier itu adalah wadah dari kemasan primer dan kemasan sekunder, dibuatlah dalam kemasan atau dibuat ke dalam peti. Itu yang disebut dengan kemasan tersier.
Standar kemasan produk. Kemasan produk ini harus memiliki standar. Yang pertama adalah nama produk dan logo. Yang kedua, keterangan komposisi dan bahan tambahan. Yang ketiga, keterangan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, berlogo halal dan berlogo SNI. Yang kelima, kemasan yang tidak mudah rusak. Demikian penjelasan tentang desain produk. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.